Salam semuanya, sebentar lagi, bersama gameplaynya, sesaat lagi kalian akan membaca sambil mendengarkan kisah Harvey York chapter 3322 sampai 3326, dan langsung saja kita ke ceritanya. Chapter 3322, Harvey kemudian tersenyum. Bukan apa-apa, mereka adalah orang-orang yang telah menyakiti Mandy Zimmer sebelumnya. Mereka berlutut di luar sebagai bentuk permintaan maaf serta memberi kita pernyataan yang adil. Jadi, seperti itu, ekspresi di wajah Lilian terlihat memburuk. Seharusnya kita tidak perlu melakukan ini, Harvey. Kita hanya perlu meminta uang kepada mereka sebagai ganti rugi. Perintahkan mereka untuk memberi kita sesuatu. Tidak masalah jika mereka hanya berlutut di luar, tapi mereka semua adalah orang-orang yang jahat, mereka pendendam. Kau membuat mereka malu dengan berbuat seperti ini kepadanya. Mereka tidak akan menunjukkan penyesalan, sebaliknya, mereka mungkin akan terus membuat masalah untuk Mandy di masa depan. Minta mereka membayar $1 atau $2 juta kepada kita, berhenti membuat mereka berlutut di luar sana. Beberapa saat yang lalu, Lilian telah memperhatikan pemandangan itu. Dia merasa takut melihat Donnie Burton, Ellie Burton dan yang lainnya berlutut di luar rumah sakit. Apakah mereka membuatmu begitu takut? Tanya Harvey seraya menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri. Orang-orang itu mengira bisa berbuat sesukanya di negara kita hanya karena latar belakang yang mereka miliki. Mereka tidak akan pernah belajar kecuali jika mereka berlutut. Dan kamu benar, mereka adalah orang-orang yang pendendam. Tapi selama kita lebih kuat dari mereka, dendam itu hanya bisa mereka simpan di dalam hati mereka. Saya tidak perlu uang, tapi, yang saya inginkan adalah semua orang di Floodwell harus tahu, bahwa jika mereka melawan Mandy, itu berarti mereka mencari kematian. Harvey tetap dengan ekspresi datar di wajahnya, dia ingin Ellie dan yang lainnya menjadi kisah peringatan. Dengan kejadian ini, seluruh kota akan tahu untuk tidak melawan Mandy lagi. Jika hanya meminta uang kepada mereka sebagai kompensasi, tentu mereka tidak akan pernah mengingat pelajaran seperti itu. Lilian marah dan ekspresi di wajahnya berubah. Apa gunanya? Itu tidak ada gunanya bagi kita, serunya. Saya harus membayar biaya pengobatan untuk Mandy dengan uang pribadi saya, itu uang pensiunan saya. Jika mereka tidak membayar kita, maka tidak mungkin saya akan membayar biaya pengobatan Mandy. Aku tidak peduli, jawab Harvey tenang. Jika kamu tidak ingin putrimu tidak menganggapmu sebagai ibunya lagi, maka kamu tidak perlu melakukannya. Itu bukan masalah bagiku, aku tidak percaya bahwa sampai saat ini, kamu hanya peduli dengan uang. Apakah di matamu, uang jauh lebih penting daripada keselamatan putrimu? Lilian memelototi Harvey sambil tertawa dengan dingin. Cukup omong kosongmu, Harvey, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Uang adalah segalanya, jangan berpikir bahwa aku akan mengizinkanmu bersama putriku hanya karena kamu menyerahkan saham perusahaan. Tidak ada kesempatan untukmu, kecuali kamu meminta kompensasi dari orang-orang di luar. Ini belum berakhir, apakah kamu mendengarkan aku? Jelas, Lilian berusaha memanfaatkan kondisi putrinya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Bagaimanapun, putrinya tidak pernah berada dalam bahaya yang mematikan. Ini adalah kesempatan emas baginya, tentu saja, dia harus memanfaatkan situasi ini. Kau putus asa, Lilian, Harvey menghela nafas sebelum berdiri. Cepat atau lambat, keserakahanmu akan menjadi kehancuran bagimu. Apakah kamu mengutukku, bajing? Lilian mendidih karena marah. Aku bahkan tidak meminta uang darimu, dengarkan ini, jangan pernah berpikir kamu dapat mendekati putriku jika kamu tidak bisa mendapatkan uang. Chapter 3323, Harvey York tidak ingin berbicara terlalu lama dengan wanita yang hanya mementingkan uang. Harvey memesan taksi dan segera meninggalkan rumah sakit menuju Floodwell Gymnasium. Dia akan berpartisipasi dalam KTT Longman. Dia sama sekali tidak tertarik dengan acara tersebut, tetapi setelah Colton Torres terus memaksanya, maka dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Pagi tadi, Rahel Hardy sudah mengirim beberapa dokumen kepada Harvey. Di dalamnya tertulis tentang prosedur dasar KTT Longman. Itu adalah prosedur sederhana, berisi persyaratan yang wajib dipenuhi bagi peserta yang berpartisipasi, termasuk orang-orang dari Longman dan cabang-cabangnya, keluarga Bauer atau seniman bela diri. Kualifikasi akan diadakan di semua kota tingkat prefektur. Tahap pertama adalah ujian tertulis untuk memilih 100 peserta untuk berpartisipasi dalam kualifikasi. Tahap kedua akan memilih 10 dari peserta yang lolos kualifikasi. Tahap ketiga akan memilih 1 peserta untuk bergabung dengan KTT Longman. Pemenangnya, selain menjadi talenta terbaik Longman dan mendapatkan reputasi yang luar biasa, mereka juga akan memiliki kesempatan menjadi Master Longman berikutnya. Pemenang itu juga akan memiliki kekuatan tertinggi atas dunia bawah. Negara H tidak terpikirkan untuk menyebut pemenang sebagai Raja Dunia Bawah. Itulah sebabnya mengapa ada begitu banyak orang yang menginginkan gelar itu. Harvey memperhatikan dokumen lainnya, tempat pelatihan seni bela diri suci dari keluarga kuno, mungkin tidak akan tertarik dengan kualifikasi, namun, setiap kota dengan tingkat prefektur setidaknya memiliki ratusan orang yang akan berpartisipasi di dalamnya. Jumlahnya saja sudah cukup mengejutkan terlepas dari berapa banyak orang yang akan mencapai akhir. Rahel bahkan memberinya daftar informasi seni bela diri. Harvey tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah membaca semua itu. Banyak orang tidak pernah mengharapkan adanya ujian teori di babak kualifikasi. Setelah membaca daftar itu,
Ponsel Harvey bergetar dan dia segera mengangkatnya. Suara Colton bisa terdengar dari seberang telepon. Jangan lupa untuk mengikuti ujian hari ini, Harvey. Aku akan merayakan kemenanganmu lebih awal benar. Untuk mencegah orang lain membuatmu dalam masalah, aku telah mengubah sedikit informasi tentang dirimu. Sesuai daftar, namamu tetap Harvey York, tapi kamu bukan kepala penegakan hukum Longman. Sebaliknya, kamu hanya orang lain yang menyukai seni bela diri. Harvey tersenyum setelah mendengar kata-kata Colton. Terima kasih untuk itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Lagi pula, dengan identitas Harvey yang luar biasa, banyak orang akan memperhatikannya jika berita itu menyebar. Seperti yang diharapkan dari rubah tua yang licik. Setelah mempertimbangkan situasinya, Colton berkata, aku tahu bahwa kamu hampir tidak terkalahkan, jadi seharusnya kualifikasi tidak akan terlalu sulit bagimu. Tidak perlu lulus ujian, kamu mungkin telah membuat beberapa orang menjadi takut jika kamu melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah Floatwell, banyak mata akan tertuju padamu. Tapi, selama kompetisi provinsi, kamu mungkin perlu ekstra hati-hati. Ke-36 cabang Longman tentu mengirim peserta terbaik mereka ke sini. Bahkan, kamu mungkin akan melihat beberapa talenta langka muncul di sini. Ketika itu terjadi, aku ingin kamu mengeluarkan semua kemampuanmu. Tentunya, kamu akan menang di KTT Longman, tentu saja, Colton sangat mempercayai kemampuan Harvey. Chapter 3324, Harvey tertawa kecil. Terima kasih atas kepercayaanmu, karena aku sudah memutuskan untuk mengikuti kompetisi ini, aku pasti akan menepati janjiku. Ngomong-ngomong, aku harus meminta bantuan Ansel Torres untuk beberapa hari ke depan. Misalnya, aku ingin orang-orang yang berlutut di depan rumah sakit rakyat tetap berada di sana. Sebelum 3 hari berlalu, mereka tidak diizinkan bergerak 1 inci pun. Harvey menyampaikan masalah itu karena dia berpikir Colton Torres akan membicarakannya sejak awal. Colton merasa tidak bisa berkata apa-apa sebelum dia menghela nafas. Awalnya, dia begitu tertarik, tetapi Donnie Burton dan putranya adalah orang India, mereka adalah orang-orang Cody Garcia, untuk saat ini, sangat tidak perlu melawan Cody. Tapi karena Harvey sudah menyampaikan masalah itu, Colton merasa tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu, kata Colton dalam ketidakberdayaan setelah sebelumnya dia menghela napas panjang. Tapi aku tetap harus memperingatkanmu, Cody adalah orang yang sangat berbahaya. Kamu harus lebih berhati-hati jika kamu harus melawan mereka. Kamu salah tentang itu, Tetua Torres, bukannya aku ingin melakukan ini, tetapi, mereka terus datang membawa masalah untukku. Aku hanya akan membebaskan mereka apabila mereka memutuskan untuk berlutut dan pergi. Tapi jika mereka terus membuatku kesulitan, aku tidak akan berhenti sampai mereka semua ditangani. Colton menunjukkan senyum tipis setelah sebelumnya menghela napas panjang. Aku harap semuanya berjalan baik sesuai keinginanmu, Harvey. Dan juga, kamu harus hati-hati dengan Joseph Bauer. Dari 3 tuan muda keluarga Bauer, dia adalah orang yang paling dekat dengan orang India. Jika kamu melawan orang India, itu berarti kamu akan melawannya juga. Setelah menutup telepon, Harvey menyipitkan matanya melihat pemandangan yang ada di depannya. Sepertinya Colton memberikan peringatan yang ramah, tetapi menilai dari statusnya, dia sebenarnya memberikan petunjuk besar padanya. Orang-orang India itu berada di kapal yang sama dengan Joseph. Harvey tidak memiliki pilihan lain selain melawan orang India tersebut. Dan itu berarti dia juga harus melawan Joseph. 2 tuan muda lainnya dari keluarga Bauer muncul di benaknya. Harvey terlihat mengerutkan kening sesaat sebelum dia berhenti memikirkannya untuk saat ini. Jika Joseph mengetahui kapan harus berhenti, Harvey bisa saja melepaskan semuanya dan menjadi orang yang berjiwa besar. Tapi, jika dia terus menimbulkan masalah tanpa mempedulikan hidupnya, Harvey juga tidak keberatan berurusan dengannya. Setengah jam kemudian, mobil yang ditumpangi Harvey berhenti di depan gimnasium. Saat itu bahkan belum pukul 9 pagi, tetapi tempat itu benar-benar begitu sesak, orang-orang berlalu lalang di sekitar tempat itu, mereka tentu saja orang-orang yang mencoba memasuki kompetisi. Harvey senang dia tidak membawa mobil sendiri ke sini, jika dia melakukannya, dia harus mencari tempat parkir sepanjang waktu. Setelah memperhatikan sekitarnya, Harvey menduga setidaknya ada 1000 orang mendaftar untuk kompetisi. Dia cukup terkesan dengan kota seni bela diri seperti Floatwell, yang menarik minat banyak orang untuk mengikuti kualifikasi sendirian. Hah, bukankah kamu Harvey? Tepat ketika Harvey hendak masuk, nada terkejut bisa terdengar diikuti aroma parfum yang menyenangkan. Chapter 3325, Harvey mengerutkan kening sebelum dia berbalik, beberapa wanita cantik menatap ke arahnya. Wanita di depan mengenakan pakaian olahraga sederhana dan memiliki kuncir kuda di kepalanya. Meski begitu, riasannya tetap indah. Dia adalah seorang wanita yang akan membuat setiap orang akan meliriknya berkali-kali. Ketika melihat wanita itu, Harvey merasa dia cukup familiar dengannya. Apa kau sudah lupa padaku? Wanita itu tersenyum dengan ekspresi arogan di wajahnya. Ini aku, Cory John. Cory John, Harvey terdiam sesaat sebelum dia tertawa kecil. Aku ingat sekarang, kamu adalah ratu kecantikan di sekolah dulu. Harvey akhirnya mengingat wanita itu, dia berada di kelas berikutnya selama kuliah di universitas. Dikatakan bahwa keluarganya cukup luar biasa,
Cory berasal dari keluarga seniman bela diri. Mereka belum pernah bertemu sejak dia menyelesaikan studinya dan kembali ke Floodwell. Harvey mengenalnya selama magang. Dia merusak beberapa peralatan yang harganya beberapa ribu dolar saat itu. Dia bahkan melukai dirinya sendiri karena kejadian itu. Harvey hanya mengangkatnya untuk kebaikannya, tapi Cory terus memberitahu semua orang bahwa Harvey lah yang telah merusak peralatan itu. Karena keluarga Harvey cukup kaya saat itu, jadi dia tidak peduli dengan kejadian ini. Tetapi jika itu adalah mahasiswa lain, hidup mereka pasti akan dihancurkan oleh Cory. Semenjak kejadian itu, Harvey tahu bahwa Cory adalah orang jahat yang bertolak belakang dengan penampilannya. Lagi pula Harvey tidak pernah tertarik pada wanita itu, dia selalu berusaha menjauhinya. Tapi Harvey tidak pernah menyangka bahwa mereka pada akhirnya akan bertemu di sini. Harvey dengan hormat mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Lama tidak bertemu, kamu terlihat lebih cantik sekarang, pria manapun akan sangat beruntung memilikimu. Tidak mungkin Harvey, apakah kamu masih peduli, apa aku punya pacar atau tidak? Cory pura-pura kaget sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan lemah. Kamu hanya mencoba untuk melihat apakah aku lajang bukan? Percuma saja, kamu tidak akan memiliki kesempatan, bahkan jika aku mau. Benar, lalu, kenapa kamu berada di sini? Aku tahu, kamu pasti memikirkanku setiap hari kamu berencana untuk bertemu denganku di sini. Tapi, apa gunanya? Aku sudah bilang, jangan menyukaiku. Aku tahu aku wanita yang cantik dan ramah, tapi kamu tidak layak bersamaku, itu sebabnya, kau seharusnya berhenti memikirkan hal ini. Lupakan aku, teman-teman Cory memelototi Harvey dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Setelah melihat pakaian polos Harvey dan fakta bahwa dia datang ke sini dengan taksi, mereka semakin membencinya. Orang lemah dan miskin seperti dirinya menyukai dewi kita di sini. Sungguh sebuah lelucon, apa dia punya hak, dia hanya anak kecil yang tidak tahu malu. Bermimpilah, teman-teman Cory mencibir sambil menyilangkan tangannya setelah menilai penampilan Harvey. Biarkan aku memperingatkanmu bocah, kamu tidak akan memiliki kesempatan apapun jika kamu miskin. Jadi berhentilah bermimpi untuk mencari seorang dewi. Kau bahkan tidak layak untuk bertemu Cory. Chapter 3226, Harvey York benar-benar dibuat bingung pada apa yang baru saja terjadi. Dia dengan enggan datang jauh-jauh ke sini, dan kedatangannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Cory John. Tapi sebelum Harvey sempat mengatakan sesuatu, Cory telah memotongnya sambil menghela napas. Aku mengerti Harvey, teman-temanku terus mengatakan bahwa kamu sudah menyukaiku sejak di universitas dulu. Untuk mencuri perhatianku, kamu terus berlari pagi di belakang asrama kami. Kamu terus melakukannya, tidak pernah berhenti bahkan saat hujan kucing dan anjing. Cory memainkan kuncir kudanya, membaliknya hingga menghembuskan aroma yang menyenangkan dari rambutnya. Sejujurnya aku tidak percaya sebelumnya, aku tahu aku yang paling cantik dan yang paling berbakat di universitas, tapi aku tidak menyangka seseorang akan begitu menyukaiku. Sudah bertahun-tahun sejak lulusan kita, hari ini kamu datang jauh-jauh ke sini, dari Bakwood hanya untuk melihatku. Itu artinya kamu sudah mencari tahu tentang keberadaanku. Aku harus mengatakan apa padamu saat ini Cory sangat nyaman dengan dirinya sendiri. Aku tahu, kamu begitu mencintaiku, tapi aku harus memberitahumu untuk terakhir kalinya, tidak ada kesempatan untukmu. Lupakan semuanya, berhentilah membuang waktu untuk mengejarku. Dengan jijik, teman-teman Cory memelototi Harvey, semua orang percaya bahwa saat itu, Cory jauh lebih menawan dan sangat cantik. Dan Harvey tidak lebih dari seorang pecundang yang berani mengejar salah satu dewi Floodwell, Cory. Dia pikir dia siapa, dia jelas sangat memikirkan dirinya sendiri. Cory berjalan ke depan sambil menyilangkan tangannya, dia kemudian menyipitkan matanya. Mari kita berteman saja Harvey, atau jika kamu mau, kita bisa menjadi sahabat yang baik. Tapi semua sahabat laki-lakiku punya uang dan kekuasaan. Misalnya, ada seorang penguji yang bernama Wilbur Lee, dia sudah mengejarku selama beberapa hari terakhir, tapi aku bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Aku hanya memberimu kesempatan terakhir sejak kita menjadi teman satu universitas. Harvey benar-benar tidak bisa berkata-kata, kamu terlalu banyak berpikir Cory, kata Harvey sebelum menggelengkan kepalanya. Aku di sini hanya untuk mengikuti ujian, bukan untuk menemuimu. Aku bahkan tidak tahu bahwa kamu juga akan datang ke sini. Jika kamu tidak memanggilku, aku bahkan tidak akan tahu siapa kamu. Dan biarkan aku memberitahumu sekali ini, aku sama sekali tidak tertarik padamu. Cory dan yang lainnya, dia membeku setelah mendengar kata-kata Harvey. Mereka semakin canggung saat Harvey menunjukkan formulir pendaftarannya. Cory dan teman-temannya tidak menyangka bahwa Harvey di sini benar-benar untuk mengikuti kompetisi. Beberapa saat kemudian, Cory sadar dan mengangkat bahunya sambil berkata, kau tidak tertarik padaku. Jadi siapa yang berkorban karena merusak peralatan selama magang saat itu? Mengapa kamu jauh-jauh datang dari Bakwood jika kamu tidak tertarik padaku? Mengapa kamu melakukan begitu banyak persiapan jika itu benar-benar terjadi? Kamu bukan hanya tahu tentang aku datang ke sini, tapi kamu bahkan memilih ruang dan waktu ujian yang sama denganku. Kamu pasti sudah menungguku sejak tadi saat turun dari taksimu. Mengapa seorang mahasiswa biasa sepertimu bahkan berpartisipasi dalam KTT Longman? Orang biasa tidak akan datang ke sini sejak awal. Kamu pasti melakukan semua ini untukku kan? Namun, kamu masih mencoba untuk membantahnya saat ini. Jujurlah Harvey, aku akan sangat bersimpati padamu jika memang seperti itu kenyataannya.
Aku hanya akan menganggapmu cabul jika kamu terus bermain malu-malu. Bersambung.